Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pilkada langsung pada Februari 2017 mendatang. Ada dua pasangan yang akan berkompetisi, termasuk diantaranya calon gubernur petahana Rano Karno. Apa yang menyebabkan Rano Karno kembali mencalonkan diri? Ikuti perbincangan saya sesaat lagi. Rano Karno adalah pesohor layar kaca yang digandrungi lewat perannya dalam serial Sidul Anak Sekolahan. Rano mulai mencoba peruntungan di panggung politik saat berniat maju menjadi salah satu Lagi olahraga. Stretching dikit ya. Mumpung ada waktu. Tapi memang selalu stretching dulu nih sebelum mulai kegiatan Ya, gitu ya? saya minimal seminggu 3 kali saya jalan kaki. Kenapa itu Bang dilakukan? Cuman itu yang bisa, sebetulnya mestinya berenang. Cuman berenang ini kan memerlukan waktu yang panjang. Ya kalau jalan kaki mungkin dua kali muterin komplek udah cukup lah. Berarti padat dong jadwal kegiatan setiap harinya untuk kampanye nih Bang? Ya memang kalau kampanye, jadwal kampanye pasti dalam sekian bulan ini memang cukup padat lah ya. Nah ini memang memerlukan ya istilahnya memerlukan stamina yang cukup kuat lah, memerlukan cukup waktu untuk kita siapkan. Berarti olahraga dulu, stretching, habis itu apa biasanya Bang? Biasanya aku nyalain si oplet tua. Oplet tua ya? Nah, soalnya kalau tiap hari nggak dengar suara mesin, kayaknya belum ini. Begitu dengar mesin, Iya. nyala bagus, tinggal kita. Habis itu berarti sarapan. Biasanya Sarapan. selalu bersama-sama ya? Iya, pasti Oke. sarapan. Oke, boleh kita nanti langsung melanti sarapan. Oke, yuk, Bang. yuk. Bu, makasih ya Bu, saya udah diajak sarapan bareng. Selalu ya Bu ya, kayak gini ya Bu ya? Iya, ini ritual kita di setiap hari. Bapak harus makan nasi. Bukan ritual, soalnya kalau nggak makan nasi badan gemeter. Apalagi kegiatan penuh. Lumayan, Bu, ya. agak padat. Kalau Bapak, apa sih makanan favoritnya Bapak nih Bu? Simple. Telur dadar. Dadar telur. Dadar telur. Harus ada setiap hari. Soal itu trauma kecil. Kenapa? Makanan yang paling mewah waktu itu ya telur. Kemarin itu waktu mau nyalonin, diskusi nggak sama Ana sama Ibu? Sebelum nyalonin. Kalau diskusinya dari tahun 2008. Ya. Artinya gini, memang aneh saya bisa masuk ke politik nih, nggak pernah dalam apa ya, brain, dalam pemikiran bisa masuk ke sini. Diskusi awal yang paling tepat pada waktu 2008 memang waktu itu memang wacana pilkada DKI. Iya. Tapi artinya bukan berarti kemarin saya ingin melanjutkan perjalanan di Banten tidak diskusi. Cuman diskusi panjangnya itu lebih. Kalau sekarang saya cuman gimana? Boleh nggak nih Papa lanjut di sini segala macam. Ya prinsip anak-anak ya udah, kalau Papa memang firm di situ, kalau memang mana ya silakan aja. Seperti itu loh. Tapi kalau mau diskusi ya waktu dulu aku masuk politik nggak punya latar belakang politik, bagaimana paham nggak ngerti gini kan. Ya tapi itulah perjalanan hidup saya juga yang saya kadang, ya bukan kadang-kadang memang nggak pernah saya pahami kok bisa begini ya. Gitu. Abang sebagai Wagub ya, kemudian sekarang menjadi PLT ya Bang ya, tapi sekarang lagi cuti. Apa yang terasa belum selesai dilakukan sehingga kemudian memilih untuk mencalonkan lagi? Oke, artinya gini, tentu dalam pemerintah itu tidak bisa bekerja tanpa, kalau kita bilang skenario. Skenario-nya adalah RPJMD, rencana
rencana kerja jangka panjang menengah daerah. Yang setiap tahun tuh harus punya target. Sebetulnya di tengah keterbatasan waktu saya, gini, saya wakil gubernur, kemudian jadi PLT, saya definitif sebagai gubernur itu tanggal 15 Agustus 2015. Iya. Cuman kerja 17 bulan. Karena itu saya nggak punya wakil. Karena secara undang-undang di bawah 18 bulan tidak didampingi wakil. Saya kerja sendiri. Kalau berdasarkan RPJMD selesai. Yang terakhir adalah saya bisa mewujudkan yang disebut Bank Banten. Itu bagian dari RPJMD. Nah, cuman apakah misalnya Bank Banten berdiri selesai tugas? Tidak. Kita harus menggairahkan bagaimana. Walaupun kita tidak masuk dalam direksi, komisaris, tapi kan kita harus punya memberikan pandangan kepada harus kemana. Kenapa berpasangan dengan Pak Embai? Nah, menarik. Pak Embai adalah salah satu orang penggagas, pendiri Provinsi Banten. Beliau adalah salah satu di antara sekian banyak. Saya tidak membicarakan sebuah kejadian, tapi memang filosofi Provinsi Banten sebagai provinsi baru. Ada permasalahan besar dalam tata kelola. Nah, saya ingin sekali mengembalikan apa sih cita-cita awal Banten ini berdiri, kan untuk memberikan sejahtera. Nah, Ambai bisa menggairahkan saya. Itulah filosofinya sebetulnya. Kebetulan juga beliau juga bukan orang yang memang beliau adalah beliau bukan politikus, tapi beliau tahu tentang politik. Walaupun dia tidak terlibat dalam politik praktis seperti itu. Nah, artinya kenapa saya milih Pak Embai? Karena memang saya ingin mengembalikan ruh berdirinya Provinsi Banten pada rel yang benar. Tinggal tata kelola yang ketat akan menjadi sebuah provinsi hebat. Apakah abang tidak gentar gitu ya dengan formulasi yang dilakukan pasangan lain menggait keluarga Jawara gitu, kemudian abang dengan Pak Embai gitu, gimana Pak? Kalau saya gentar barangkali saya tidak maju dengan Pak Embai. Kalaupun saya berani bukan berarti saya menantang, tidak. Tapi marilah kita bersaing, karena bagi saya di saat dinasti itu tidak dilarang, tidak dilarang dalam sebuah peraturan, nggak ada yang bisa kita persalahkan. Ini memang sudah terjadi seperti ini, walaupun memang barangkali secara etika saja ada bagian-bagian yang memang tidak tidak dijalankan dengan benar gitu. Nah, inilah kenapa saya minta Pak Embai dampingi saya. Kembalikan dulu roh ini, baru kita jalankan tata kelola yang benar. Saya sangat yakin, pun satu saat saya nggak akan terus di situ. Iya benar. Mungkin saya cuma satu periode, kita nggak tahu, walau umur saya sudah 56 tahun. Ya. Setelah nanti saya tinggalkan Banten, mudah-mudahan semuanya meningkat. Apalagi saya 40 tahun terlatih sebagai profesional. Tiap tahun nominasi dapat Piala Citra belum tentu udah biasa. Jadi yang namanya nominasi belum tentu menang. Ya itu juga sekarang kita nominasi sebagai calon gubernur. Bang, udah di pasar aja kita nih, pasar Ciputat ya Bang ya? Pasar Ciputat ini salah satu pasar terbesar di Tangerang Selatan. Iya, iya. Emang kalau belusukan, seringnya ke tempat keramaian gini ya Bang ya, pasar gitu misalnya? Pasar, ya memang kalau mau ketemu masyarakat jauh lebih efektif kalau di tempat ramai tentu di pasar. Ini buahnya seger-seger ya Bang, langsung aja kita beli. Ayo. Ayo Pak, waduh, apa kabar Pak? Namanya siapa Pak? Pak Ngadio. Pak Ngadio, Pak saya beli ini buah ini, seger buat di rumah ini, buat berapa anak. kilo coba dihitung dulu. Coba harganya berapa? Oh, berapa itu? Sekilo 20. 20 Iya. Wah, Apa? oke. 20. 1 kilo 20. Oh, 1 kilo 20.000. Nggak bisa kurang. Nggak ya, pas ya? 3 kilo kurang dikit. Wah, Ya oke, udah, oke. bungkus aja, cari Iya, itunya. bungkus. Pak, ngomong-ngomong Bapak orang warga Banten nggak? Iya. Warga Banten. Iya. Pak ini mau nyalonin Oh, Pak iya. jadi Banten 1. Ada aspirasi nggak mau disampaikan nih? Apa nih? Mau saran-saran Pak Ngadio, monggo. Caranya ya mudah-mudahan harganya bisa terjangkau sama masyarakat. Oke. Ya, semua itu ya harga sembako semua Ya. terjangkau sama masyarakat. Insyaallah, insyaallah. Iya. Bapak pengennya itu kalau gubernur itu
Kayak gimana sih Pak? Harus apa yang dilakukan ini Pak? Pengennya Bapak karakter Gubernur Banten itu. Yang dilakukan ya harusnya ya itu sama masyarakat itu ya Dekat. itu dekat. Itu ya Dengar saran-sarannya. mendengar saran-saran semua diperhatikan oleh Bapak. Ya. Iya. Biar masyarakat itu cenderungnya rumah Bapak. Oke, amin. Pak, nanti saya juga mau buah yang di belakang ya. Bapak mau nyiapin dulu nanti ya? Nyiapin. Oke, iya. Kita taruh di keranjang belakang. Kalau di keranjang nanti tinggal bayar kitanya ya, Pak? keranjang. Iya, kalau di Keranjang keranjang, iya, iya. Iya. Oke. Nah, Sekarang. iya, Nanti. nanti saja. Kita ke masalah yang terjadi klasik ya di kota itu ya, Bang ya. Salah satunya adalah mengenai kemacetan, Ya. penataan angkutan Ya, ya, umum, ya, ya. angkutan kota. Ini gimana tuh, Bang? Ini memang selalu menjadi problem klasik ya. Iya. Yang paling klasik kadang-kadang antar perbatasan. Nah, antara Tangsel dengan kabupaten, kabupaten dengan kota. Iya, Angkot Tangsel nggak boleh ke kabupaten. iya. Nah, sekarang angkot Tangsel bisa sampai ke kota Tangerang. Ini kadang-kadang bisa menjadi masalah. Gimana cara natanya tuh, Bang? Ini harus lebih kepada kesadaran. Ya di sini kan ada organisasi Iya. Organda namanya. Harusnya mereka memberikan apa ya. Tapi memang jumlahnya nggak banyak, nggak besar lah. Tapi itu menjadi kendala. Yang sangat spesifik, saya tidak bicara wilayah lain. Tapi misal kalau kita bicara Bogor, Iya. Bogor itu ada problem dengan transportasi umumnya. Artinya harus cari jalan solusi. Oke. Dengan majunya kota nih, Tangerang Selatan khususnya. Ya. Tapi masyarakat setempat juga terkadang tidak merasakan secara langsung dampak dari pembangunan itu. Cara Abang menyambungnya gimana tuh? Nah, kembali lagi ini kepada wewenang saya dengan rasa Iya. hormat, ini tanggung jawab wali kota. Tentu provinsi ini memantau berkoordinasi Iya. terhadap kabupaten kota. Tentang ini tentu leading sektornya ada di wali kota. Iya. Karena dialah yang mempunyai wewenang. Misal kayak gini, kita lihatlah, Iya. maaf, misal pasar ini mungkin kurang layak. Provinsi nggak bisa betulin. Karena ini aset dari wali kota. Kota ya? Di Kota Madia Betul. gitu loh. Artinya harus dianggarkan seperti itu. Jadi permasalahan adalah harus ada sinergitas. Harus, tidak ada cara lain. Harus ada sinergitas, harus ada harmonisasi, harus ada koordinasi. Yang mesti dipahami, provinsi itu sebetulnya adalah perwakilan pemerintah pusat yang di daerah. Iya. Kita harus lakukan koordinasi. Kita dapat arahan dari presiden, tentu kita harus menyampaikan kepada kabupaten kota Iya. bahwa presiden memberi arahan. Selama ini boleh dikatakan bukan tidak berjalan, Iya. tidak efektif jalannya, sehingga sekarang apa? Presiden yang memanggil wali kota dan bupati, memberi arahan langsung. Jadi Anda bisa bayangkan presiden memberi arahan ke gubernur, kemudian juga presiden memanggil seluruh kabupaten Iya. kota, memberi arahan lagi. Iya. Harusnya itu nggak boleh terjadi. Iya, harusnya cukup dari gubernur yang memanggil Iya, langsung. Bisa terjadi, betul, misal seperti itu. Ya Bang, kalau misalnya kita melihat permasalahan di kabupaten ya, infrastruktur, jalanan, tidak berbeda jauh dengan yang ada di kota. Abang melihatnya itu seperti apa nanti kalau sebagai gubernur? Gimana cara mengatasinya ya Bang ya? Ya, disinilah baru provinsi bisa melakukan intervensi. Tapi intervensinya bukan kepada perbaikan, tapi kepada stimulan anggaran. Kita bantu. Setiap tahun kabupaten kota mendapat bantuan dari provinsi cukup besar. Kalau saya boleh nyebut, tahun 2017 kita menganggarkan bantuan kepada kabupaten kota hampir 550 miliar. Hampir. 550 miliar. Itu untuk infrastruktur, untuk desa, untuk kesehatan, untuk banyak faktor. Tapi artinya gini, yang memperbaiki jalan itu bukan kami, tapi kabupaten kota. Soal kita nggak bisa memperbaiki jalan, kecuali jalan provinsi yang ada di kota kita yang perbaiki. Dengan dana yang begitu besarnya, sudah tepat sasaran belum Bang? Nah, itulah tinggal tergantung bagaimana peran inspektorat melakukan monitoring. Setiap tahun pasti ada ada monef, namanya monitoring dan evaluasi. Inilah fungsinya. Tapi sekarang dengan BPKP bekerja, BPK kontrol itu sudah sangat ketat untuk Ketat ya? sangat ketat. Target Abang nanti jikalau terpilih, apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tadi untuk kota dan juga kabupaten? Apa Bang? Ya, kembali lagi satu harus harmonisasi dengan kabupaten kota. Dan kabupaten kota juga harus membuka diri bahwa provinsi itu digunakan. Dulu banyak berpikir nggak perlu provinsi. Iya. Tapi mereka lupa setiap tahun APBD-nya tidak mungkin tidak mungkin diberikan oleh Menteri Keuangan tanpa rekomendasi gubernur. Nggak mungkin. Nggak mungkin misalnya orang bekerja pindah itu tanpa tanda tangan gubernur. Iya. Nggak mungkin. Artinya fungsi gubernur adalah penting. Cuman memang kepentingan ini bukan kepentingan hanya provinsi. Iya.
ini kepentingan kabupaten kota yang ada di provinsi, termasuk di Banten. Kira-kira jika kalau terpilih nanti Abang, dalam satu periode bisa nggak ada wujud nyata signifikan ya, kemudian dalam pembangunan infrastruktur untuk kabupaten? Dalam satu periode artinya 5 tahun, insya Allah bisa. Bisa ya Bang ya? Bisa, karena sekarang saya lihat jalan provinsi tinggal 20% dari panjang 814 km, tinggal 20% lagi. Jalan provinsi loh. Iya. Bukan jalan kota, bukan jalan kabupaten. Oke. Ini yang mesti dipahami. Iya, jalan provinsi. Jalan provinsi di kota Tangerang Selatan tidak lebih dari 12 ruas. Yang terbesar Jalan Siliwangi itu udah jalan provinsi. Iya. Nanti mampir lihat situ, jalan udah Oke. besar. Oke. Sekarang yang kita benahi Pondok Cabe. Ini setiap Jumat Sabtu Minggu macet. Iya. Nah, ini harus dilebarkan. Ini memang sudah masuk dalam program, tapi memang pada tahun selanjutnya. Oke. Gitu loh. Ketika kita masuk dalam kontestasi pilkada, itu ibaratnya kita lomba aja ya. Siap menang, siap Iya, juga kalah. iya, betul. Bagaimana Abang menghadapinya? Itu ya apalagi saya 40 tahun terlatih sebagai profesional. Iya, oke. Tiap tahun nominasi dapat Piala Citra belum tentu udah biasa. Jadi yang Iya. namanya nominasi belum tentu menang. Ya itu juga sekarang kita nominasi sebagai calon gubernur, pilihan di masyarakat. Iya. Kalau masyarakat tidak memiliki, kita harus terima dengan besar hati. Iya. Berarti memang kita belum dapat kesempatan. Jadi buat saya ini adalah pengabdian, ibadah. Terakhir Bang, 3 harapan Ya. untuk Banten. Itu apa? Banten 1, bangkit. 2. Bangkit itu bahasa Banten adalah bisa. Oh, Bahwa masyarakat Banten bisa bekerja dengan bersih. oke. Yang kedua, Banten maju. Oke. Ketiga, Banten sejahtera. Wah, luar biasa. Oke. Bang, terima kasih Makasih banyak. banyak. Saya mau belanja dulu mumpung Oke. lagi di pasar. Silakan, Makasih saya langsung. mumpung ini. Oke, Bang. Mana barang Saya pamit belanjaan dulu ya, tadi? Bang Oke, ya. ya. Makasih, Silakan, Bang. yuk. Mangga.